Sebagai pembuka dari acara ini, kami persilakan Ibu Wakil Gubernur untuk memberikan arahan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat, atau mewakili seluruh peserta rapat kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita kembali ANEF untuk meyakinkan pelaksanaan penanganan COVID-19 di NTB ini berjalan sesuai dengan perencanaan. Jadi dari data yang ada memang ada beberapa hal yang harus betul-betul kita perhatikan ke depan, terutama dari sisi vaksinasi. Kalau dari sisi transmisi, NTB masuk level 1, tapi untuk vaksinasinya ini banyak PR, terutama dari sisi pendataan, agar data manual dan data online itu bisa sama. Ini yang harus kita perjuangkan, dan ini memang permasalahannya tidak hanya cukup di satu bidang saja, tetapi juga faktor daripada NIK di sini menjadi sangat penting, sehingga ke depan ini wajib yang namanya kita pelaksanaan vaksinasi itu didampingi oleh Dukcapil, sehingga proses penyesuaikan NIK itu langsung dilaksanakan pada saat itu. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, karena kalau tidak maka permasalahan pendataan vaksin ini akan terus-menerus menjadi permasalahan dan menumpuk dari waktu ke waktu. Jadi ini yang harus kita urai, setiap pelaksanaan vaksin harus betul-betul DPMPD Dukcapil untuk menyesuaikan. Begitu juga dengan sasaran vaksin kita untuk lansia maupun siswa kita, ini juga harus kita perhatikan. Tapi memang permasalahan kita juga dropping begitu saja bisa sebanyak yang depan juga akan kita distribusikan ke Pulau Sumbawa juga. Setelah selama ini di Pulau Lombok progresnya alhamdulillah sangat baik berkat kerjasama yang luar biasa antara TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota yang bekerja dengan kolaborasi yang luar biasa, sehingga pencapaian vaksin kita di Pulau Lombok sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan proses vaksinasi ke depan ini bisa kita perbaiki dari hal-hal yang kurang, sehingga menjelang WSBK nanti di bulan November keadaan kita menjadi lebih baik dari sisi data. Kan tetapi secara keseluruhan di NTB kondisi kita dalam penanganan COVID ini luar biasa bagus berkat kerjasama yang luar biasa dari Polri, TNI, dan pemerintah provinsi serta seluruh kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian kita, dan kita note hal-hal yang masih kurang, itulah fungsinya kita laksanakan. Insya Allah 2 minggu ke depan ada perbaikan yang signifikan dari kita semua. Saya rasa itu terakhir adalah prokes yang harus betul-betul tetap kita lakukan secara disiplin di seluruh lini aktivitas kita di Nusa Tenggara Barat, untuk meyakinkan seluruh visitor kita nanti merasa comfortable, merasa aman, nyaman datang ke NTB. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wagub. Selanjutnya kami persilakan Pak Kapolda. Pak Kapolda dulu atau dari kita dulu? Dibaca, baik. Baik, kami akan kami akan sampaikan beberapa data terhitung tanggal 23 Oktober tentang penanganan COVID-19 dan vaksinasi di Nusa Tenggara Barat. Jadi kami akan ambil mungkin poin-poinnya saja. Langsung di situasi NTB yang nomor 4. Ya, bawahnya lagi. Ya, lanjut loh. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa saat ini kasus positif kita 27.648 orang dengan angka kesembuhan 96%. Jadi angka kesembuhan kita ini sudah
mendekati angka kesembuhan nasional dan beberapa daerah angka kesembuhannya di atas angka kesembuhan nasional. Case fatality rate kita rata-rata di bawah angka nasional 3,3%, angka nasional 3,4%. Attack rate kita juga berada di bawah angka nasional. Kemudian kasus aktif saat ini adalah 0,7%, masih di atas angka nasional. Dan angka mortalitas, angka kematian per 100.000 penduduk adalah 17,6. Ini kita semua berada di bawah angka nasional. Ini adalah salah satu situasi yang cukup menggembirakan. Next. Nah, ini adalah perjuangan kita bersama Bapak Ibu dari Kabupaten Kota bahwa dalam 8 minggu terakhir terjadi penurunan yang cukup drastis dari kasus baru. Di mana dalam 2 minggu terakhir kasus kita rata-rata berada di bawah angka 10 per harinya. Dan angka kematian dari minggu ke-35 hingga minggu ke-42 juga terjadi penurunan yang cukup drastis. Nah, inilah buah dari perjuangan panjang dari bulan tahun 2020-2021 yang kita mulai petik pada bulan September Oktober ini. Lanjut. Ini adalah strategi pencegahan dan pengendalian kita. Dimulai dari 3T, testing, tracing, dan treatment. Kemudian ada vaksinasi COVID sebagai pencegahan, dan prokes 5M, yaitu memakai masker, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dalam bentuk optimalisasi pelaksanaan PPKM di Nusa Tenggara Barat. Next. Level PPKM kita saat ini, kita berada di level PPKM 3. Jadi inilah situasi kita berada di level PPKM 3, terutama yang terbatas kalau kita bisa lihat adalah dalam vaksinasi dan vaksinasi lansia. Sedangkan untuk kasus konfirmasi, ya, transmisi komunitas kita berada di tingkat 1, kapasitas respon kita memadai, testing dan tracing memadai, terbatasnya di vaksinasi 1 dan vaksinasi lansia. Lanjut. Saya kira ini kita lewatkan saja karena ini kalau kita lihat adalah lanjutan dari ini. Lanjut. Ini adalah indikator level kapasitas. Terus ini dia indikator level vaksinasi, di mana level vaksin adalah 52,48% itu sedang, sementara level lansia itu adalah 36,35%. Itu terbatas. Nah, inilah yang salah satu yang menyebabkan kita berada di level. Lanjut. Next. Ya, testing kita juga selalu bisa melampaui target yang diberikan oleh pusat tentang data testing kita untuk mingguannya. Lanjut. Nah, ini kasus konfirmasi yang dilacak. Jadi kalau kita melihat bahwa rata-rata kasus konfirmasi yang dilacak adalah 79,66%. Targetnya kasus konfirmasi yang dilacak adalah 80%. Yang masih di bawah standar adalah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Lombok Tengah, serta Kota Bima. Kota Bima mungkin ya, mungkin ini yang perlu kita diskusikan untuk Kota Bima. Kemudian rasio kontak erat per kasus, ya. Jadi kita lihat target dari WHO adalah 1:15.
Yang tertinggi adalah Lombok Barat, kemudian yang masih di bawah target ini adalah Kota Bima dan Sumbawa. Ini yang masih di bawah target. Jadi artinya kontak erat per kasus masih di bawah 15. Lanjut. Ini ketersediaan tempat tidur. Kalau kita lihat bor kita rendah, itu isolasi lanjut. Ini lanjut. Bor. Nah, ini level vaksin. Kita lihat bahwa level vaksinasi tingkat kabupaten kota, cakupan vaksinasi 52,48%, yang berada di bawah level yang masih pada level merah adalah Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Sementara yang sudah hijau adalah Kota Mataram. Untuk lansia, rata-rata kuning di bawah 70%, sementara yang di bawah 50% adalah Sumbawa Barat, Kota Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Dompu, dan Bima. Jadi ada keterkaitan antara cakupan vaksinasi pertama dengan rendahnya cakupan vaksinasi untuk lansia. Lanjut. Ya, ini sama mirip lah vaksinasi NTB dibandingkan dengan nasional. Ya. Vaksinasi kedua. Jadi kalau kita lihat 52,54% dengan 19,4%, sementara nasional adalah 54,2 dengan 32,47%. Next. Nah, ini kita melihat perbandingan antara dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Kita lihat bahwa gapnya sangat jauh. Jadi yang gapnya cukup yang baik itu hanya Mataram. Antara dosis 1 dan dosis 2-nya cukup seimbang. Tetapi di banyak kabupaten, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, vaksinasi keduanya kurang dari 50% dibandingkan dengan vaksinasi pertama. KSB juga bagus, komposisi perbandingan antara vaksinasi pertama dan kedua. Ini patut menjadi catatan bagi Bapak Ibu di kabupaten kota. Lanjut, ini untuk lansia. Untuk lansia kita melihat bahwa antara target dengan dosis 1 dan dosis 2. Gap tertinggi target dengan dosis 1 ada di Lombok Tengah dan Bima. Itu gapnya tertinggi. Kemudian juga Sumbawa juga jauh jaraknya. Kemudian Lombok Barat dan Lombok Tengah. Nah, ini untuk lansia, karena ini yang masih menjadi PR kita, yang membuat kita naik menjadi level ketiga adalah terutama vaksinasi bagi lansia ini. Lanjut. Nah, untuk remaja kita baru di angka 5,20%. Jadi kalau kita melihat dari target 533.000, kita baru vaksinasi sekitar 27.724. Nah, percepatan di vaksinasi remaja bisa kita lakukan karena remaja ini rata-rata berada di sekolah. Nah, ini mungkin yang juga menjadi catatan bagi kita semua, Bapak Ibu Satgas Kabupaten Kota. Next. Ini upaya percepatan vaksinasi yang sudah kita lakukan. Kita sudah menambah vaksinator, kita sudah menambah titik-titik vaksinasi, kolaborasi seluruh para pihak, TNI, Polri, lintas sektor, lintas program. Sasaran kita dipetakan lagi, kemudian percepatan daerah dan sentra kegiatan. Nah, mungkin di poin 4 inilah tiap-tiap daerah nanti mempunyai inovasi-inovasi untuk melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Lanjut. Nah, ini jumlah tenaga vaksinator kita sudah 3.365. Kita akan update lagi kemungkinan karena sekarang banyak pihak juga menyelenggarakan pelatihan bagi vaksinator. Kita berharap bahwa pada ANEF ke depan jumlah vaksinator kita akan bertambah dari angka 3.365 ini. Lanjut. Ini adalah kolaborasi yang sudah dilakukan selama bulan September sampai Oktober ini, kolaborasi TNI, Polri, dan lintas sektor. Mulai dari sosialisasi, pengerahan sasaran, batalion vaksinator,
batalion Piker, inputan Piker, alokasi vaksin yang sama, kemudian menambah Sariankes vaksinasi di berbagai pihak dan sektor-sektor lain yang berperan, terutama ini kita yang sekarang penting adalah Dukcapil, ya, Dukcapil, Dinas Desa dan Dukcapil. Lanjut. Ini penambahan petugas entry data di seluruh Pulau Lombok yang sudah ada, yaitu 781 orang dari berbagai pihak, mulai dari Polri, TNI maupun relawan-relawan yang ada. Lanjut. Ini pelaksanaan sasaran. Ini adalah daerah sentra kegiatan yang menjadi sasaran utama, yaitu KK Mandalika, TT Batu, Sembalun, 3 Gili, serta untuk anak sekolah agar pembelajaran tatap muka bisa dipertahankan. Lanjut. Ini vaksinasi Pulau Lombok. Targetnya adalah 2.746.000 pada tanggal 31 Oktober. Jumlah vaksin yang digunakan 2.531.424. Dosis satunya sudah 65,8%, dosis 2 25,85%. Jadi dosis vaksin yang dibutuhkan adalah 2.900.000. Kita masih kekurangan sekitar Oktober harian vaksinasi harus diberikan sebanyak 371.930 dosis untuk sepulau Lombok. Kendala yang ada adalah rendahnya cakupan dosis 2 dan kekurangan tenaga penginput. Tenaga penginput mungkin sudah diberikan ya, tetapi masalah data inputan ternyata ada yang tidak terbayangkan, yaitu NIK dan KK ini menjadi bottleneck bagi penginputan bagi para batalion Piker untuk memasukkan, karena kalau tidak jelas NIK-nya sulit masuknya, sehingga ada selisih manual dengan online sejumlah 222.000. Ini adalah strategi yang perlu kita lakukan, adalah peningkatan sosialisasi vaksin harian Sariankes, penambahan tim penginput dan koordinasi terutama terkait dengan NIK dan sebagainya. Lanjut. Next. Ya, ini vaksinasi kawasan Mandalika dengan sasaran 261.915 orang, masih di angka 58,86%, sehingga kita masih kurang 107.758 dosis untuk dosis pertama dan 26.000 dosis untuk dosis kedua. Dengan target tersebut sampai tanggal 31 Oktober dibutuhkan rata-rata 25.686 dosis per hari, dan dosis 1 8.829 dosis per hari. Next. Ini untuk TT Batu. Jadi jumlah sasaran 53.000, baru tervaksinasi 18,5%, dosis 1, dan dosis 2 adalah 3,9%. Sehingga untuk mencapai 70% di TT Batu, kita masih harus membutuhkan sekitar tambahan 35.000 orang lagi yang divaksin untuk vaksin pertama. Next. Nah, ini kebutuhan vaksin. Kalau kita melihat untuk sampai 31 Oktober, jumlah yang dibutuhkan adalah 2.775.437 dengan target harian 371.930.000 dosis per hari untuk sampai tanggal 31 Oktober di hari Minggu yang akan datang. Lanjut. Ini adalah jumlah kebutuhan vaksin untuk NTB sampai akhir tahun. Jadi masih kebutuhannya adalah 4.758.491, dengan perhitungan untuk mencapai 70% di akhir tahun kita menyuntikkan 68.964 dosis per hari. Next. Nah, ini ketersediaan vaksin kita, maka jumlah vaksin yang sudah diterima adalah 3.236.000. Kemudian yang digunakan 3.122.000, di mana ada sisa vaksin yang berada di kabupaten kota sebanyak provinsi sebanyak 2.720 dosis. Nah, ini vaksinnya terdiri dari AstraZeneca dan CoronaVac sekarang yang ada di gudang.
Lanjut. Ini stok vaksin kalau dipetakan, maka stok vaksin yang kurang 7 hari itu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan Dompu. Stok vaksin yang ada di Kabupaten 7 sampai 10 hari ada di Pulau Sumbawa, 10 sampai 14 hari ada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara. Lombok Tengah dan Sumbawa Barat, stok vaksin yang ada di kabupatennya perkiraannya lebih dari 14 hari. Ini stok vaksin. Lanjut. Ini selisih KPCPEN dengan manual. Ini per kabupaten kota. Kita lihat 3 yang utama yang ada selisih manual dengan pikirnya adalah Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Lombok Utara ini patut menjadi PR ya, karena sasarannya kecil tapi selisih manual dengan KPCPEN-nya cukup tinggi. Ini. Lanjut. Ini tren vaksinasi dalam 2 minggu. Kita lihat bahwa secara keseluruhan vaksinasi kita dalam 2 minggu meningkat, tetapi di beberapa kabupaten kota menurun, yaitu dibandingkan tanggal 16 Oktober, Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, dan Kota Bima menurun. Dan penurunannya juga yang terbesar ada di Kota Bima, yaitu minus 36,41%, sama dengan Lombok Utara, 34,54%. Next, ini adalah gambaran penurunan tren vaksinasi di kabupaten kota, walaupun secara keseluruhan NTB meningkat sebesar 29,36%, dari 285.333 di tanggal 10 sampai 16 Oktober menjadi 369.105 di tanggal 23 Oktober. Lanjut. Ini level PPKM nasional, hanya satu yang level 1 yaitu DKI, lebih banyak yang level 3. Next. Ini capaian indikator kita, ini yang menentukan kita. Kalau kita lihat bahwa konfirmasi, treatment, dan tracing treatment sebagian besar kabupaten kota di NTB berada pada level hijau atau memadai. Yang terbatas adalah Dompu untuk tracing, kemudian Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk tracingnya. Kemudian vaksinasi yang jadi PR adalah terutama yang merah, yaitu baik untuk vaksinasi 1 dan lansia adalah Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Timur, Dompu, dan Bima. Nah, untuk vaksinasi lansia kita hanya rata-rata sedang dan terbatas kapasitasnya. Lanjut. Ya, ini saya kira kita rata-rata 4 kabupaten level 4, 6 kabupaten level 3. Lanjut. Ini posko PPKM Mikro yang sudah terbentuk, 68%, 739 desa, dan 84,48% di level kecamatan. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kapolda mungkin. Atau Pak Danrem. Terima kasih Ibu Wagub atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wagub dan Akanda Kapolda, yang kami hormati Ibu Asisten, para Satpol PP, kemudian Kalak BPBD, kemudian Dirbimas, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para kepala daerah, bupati, ataupun wali kota, serta adik-adik Kapolres dan Dandim. Saya sedikit memberikan evaluasi ataupun saran, masuk di saran aja Mas terakhir. Jadi di Zoom bisa Mas. Saya mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi di Lombok Barat kan gitu. Vaksinasi di Lombok Barat ini sampai tadi malam kami hitung baru 61,3%. Sehingga kami sarankan agar mendata ulang penduduk nyata yang ada di masing-masing kecamatan. Realnya seperti apa. Jadi apa yang dilakukan Lombok
Tengah agar diikuti oleh Lombok Barat. Dengan dihitung real penduduk nyata oleh Dukcapilnya Lombok Barat, maka nanti akan ketemu standarnya berapa yang harus mereka capai tersebut. Kemudian setelah itu agar Lombok Barat itu juga menghitung masyarakat yang melaksanakan vaksinasi di luar Kabupaten Lombok Barat yang ber-KTP yang di Lombok Barat. Contoh yang dilakukan oleh Lombok Tengah itu sudah dilakukan sehingga menambah jumlah persentase daripada vaksinasi yang dilakukan oleh Kabupaten Lombok Barat. Jadi mendata ulang penduduk yang ber-KTP Lombok Barat yang telah melaksanakan vaksinasi di luar daerah atau pendatang migran. Jika vaksinasi terhadap warga tersebut. Ini satu, mengurangi jumlah target yang harus divaksinasi. Nah, waktu itu di kediaman Bapak Kapolda ketemu rumus baru, yaitu agar dihitung berapa jumlah yang meninggal karena sakit ataupun yang sakit yang tidak mungkin divaksinasi. Ini sehingga dapat mengurangi jumlah target yang harus divaksinasi. Ini saran kami untuk Lombok Barat. Sehingga saya yakin dengan dilakukan ini pasti persentasenya akan lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan sudah lewat dari 70% Pak Bupati Lombok Barat. Lanjut, untuk yang kedua, saran kami terkait dengan pencapaian Lombok Barat sudah di atas Gubernur maupun Pak Kapolda, kita bergeser untuk sasaran prioritasnya ke wilayah Lombok Timur, yaitu dengan melaksanakan apel gelar seperti yang biasa kita laksanakan baik yang di Lombok Tengah maupun di Lombok Barat kemarin. Tujuannya untuk memberikan support, semangat, dan dukungan semaksimal mungkin agar wilayah Lombok Timur segera tercapai juga di atas 70%. Karena mohon maaf Ibu Wagub, Lombok Timur ini penduduknya kalau salah paling banyak se-NTB. Jadi perlu support yang luar biasa. Nah, khusus untuk yang di Lombok Timur ini, saya coba memberikan saran Pak Kapolda. Kalau biasanya kita selama ini berbasis desa pelaksanaan vaksinasinya, kita coba saat ini berbasis per kecamatan yang dilakukan oleh seluruh nakes yang ada di Lombok Timur. Contoh umpamanya kecamatan Bayan, kecamatan Pringgasela atau kecamatan Sembalun contohnya, Mas Bagi dan lain sebagainya. Itu satu kecamatan dikerjakan oleh seluruh nakes yang ada di Lombok Timur dibantu TNI Polri selama 2 hari. Jadi dikeroyok rame-rame. Nah, nanti sisanya yang belum tervaksin itu nanti ada tim selaber khusus vaksinasi terlaber. Kita belum pernah coba konsep ini dengan harapan makin banyak satu kecamatan itu dikeroyok rame-rame, nanti dibagi per desa itu mungkin tidak hanya 1-2 tim, bahkan bisa 6-10 tim, sehingga orang bisa terjaring lebih banyak lagi. Dan kemudian masyarakat yang akan divaksin sudah diworo-woro, sudah disosialisasikan, diinformasikan bahwa jadwalnya Kecamatan Pringgasela atau Kecamatan Sembalun dan lain sebagainya itu hari tanggal 1, tanggal 2, kemudian berikutnya kecamatan berikutnya tanggal 4, tanggal 6 dan seterusnya. Sehingga dengan harapan kegiatan ini istilahnya tidak seri namun secara paralel kita lakukan. Vaksinasi di kecamatan tersebut selesai, maka tim vaksinator akan berpindah ke kecamatan selanjutnya. Namun sebelum berpindah kecamatan agar ditempatkan 1 atau 2 tim vaksinator yang bertugas sebagai tim selaber. Ini yang kami lakukan, kami sarankan. Lanjut, saran ketiga.
Ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang sudah maksimal dalam melaksanakan penanganan COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya tadi malam kami mengikuti rapat evaluasi oleh Bapak Menko Marves yang dipimpin oleh Pak Luhut sendiri. NTB itu terkoreksi sesuai disampaikan oleh Ibu Asisten bahwa vaksinasinya dan khususnya vaksinasi dan vaksinasi lansianya yang masih rendah. Ini kemarin dimasuk dalam catatan, salah satu catatan dari Pak Menko bahwa NTB masih rendah dalam vaksinasi maupun vaksinasi lansianya. Nah, sesuai dengan evaluasi Ibu Asisten 3, dinyatakan bahwa beberapa kabupaten kota masih rendah. Ini tolong para Dandim dengan para Kapolres dan Pak Bupati atau Wali Kota bagi yang wilayahnya masih rendah agar dimaksimalkan. Dan kami bersaran kepada provinsi kita segera membuat surat Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan vaksin khusus yang di Pulau Sumbawa. Kita urus juga yang mulai sekarang mulai pengadaan vaksin untuk Pulau Sumbawa sehingga tidak ada lagi alasan tidak tersedianya vaksin di masing-masing kabupaten kota khususnya di Pulau Sumbawa. Karena beberapa kali kami mengecek dandim-dandim kami alasannya vaksinnya sudah habis. Kemudian yang terakhir kemarin juga ada instruksi dari Pak Menko Marves tadi malam agar aplikasi Peduli Lindungi ini digunakan semaksimal mungkin, khususnya yang ada di kota. Mall epicentrum aja belum pakai Peduli Lindungi. Ini tolong Pak Asisten dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan agar memerintahkan mall epicentrum itu harus pakai Peduli Lindungi. Barcode-nya harus ada. Kemudian termasuk tempat-tempat keramaian, termasuk kafe-kafe itu juga belum ada. Ini tolong dalam waktu dekat segera ditindaklanjuti karena sesuai perintah dari Pak Luhut tadi malam, kalau yang tidak melaksanakan itu silahkan diambil tindakan, peringatan, kalau sekali dua kali tidak mau melaksanakan segera disegel perintahnya Pak Luhut. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danrem. Selanjutnya Bapak Kapolda, kami persilahkan. Sebelumnya datang nggak nih semua Kapolres? Jangan coba lihat. Jangan-jangan kita ngomong-ngomong ini Bupati Wali Kota datang nggak? Ada ya. Ya. Mudah-mudahan datang. Teman-teman Bupati Wali Kota datang ya. Bupati Lombok Barat ada ya? Pak Fauzan Halid. Oke, kita anggap saja datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur, yang juga saya hormati Adinda Danrem, Ibu Asisten, Pak Kasat PP, Kepala BNPB, dan semua OPD yang hadir di sini. Juga saya hormati teman-teman Bupati Wali Kota, Kapolres dan BIM dan semua yang hadir di sini yang mewakili. Pertama-tama kita bersyukur karena kita masih sehat. Yang kedua memang ANEF ini kalau kita tidak ANEF memang agak lepas-lepas sedikit. Tetapi tidak apa-apalah. Ini menjadi acuan buat kita untuk bekerja. Saya izin Bu, tadi saya nggak mau paparan menyampaikan agar teman-teman
FKPD di kabupaten kota Nusa Tenggara Barat ini menjadi termotivasi. Lanjut. Lanjut aja. Sudah ini teh. Lanjut aja. Ya, lanjut aja sudah tadi. Lanjut vaksin juga. Lanjut. Nah, saya kira ini tadi saya ulangi dulu ini. Saya kira ini kalau kita bekerja sama minggu depan udah selesai nih. Ya kan? Udah selesai. Jadi Lombok Utara genjot ini vaksinnya harus memadai. Minggu ini harus genjot. Ya, Pak Ferry sama Pak Dandim genjot ini vaksin 1 sambil lansia dicari. Lombok Tengah sudah saya sampaikan vaksin dosis 2 oke, tapi dosis 1 juga harus digenjot karena saya tahu bahwa pusat itu tidak melihat rumus kita, dia lihat rumus mereka. Rumus kita tidak dilihat. Nanti saya akan sampaikan. Ya kan? Kota Mataram oke bagus, tapi vaksinasi 1 lansia ini masih harus digenjot. Pak Sekda tadi, Pak Asisten ya, ada tadi Pak Asisten. Tolong digenjot ini. Bila perlu Mataram ini yang mau memadai itu genjot 100%. Tinggal berapa persen lagi, kalau tidak salah tinggal 8% lagi. Nah, itu, ya kan? Nah, Lombok Barat juga harus digenjot Lombok Barat. Nah, kemarin awalnya bagus, sekarang melempem. Sumbawa Barat, Sumbawa oke, terbatas karena memang ya politik, bukan politik ya. Strategi vaksinnya sekarang mengeroyok Pulau Lombok. Oleh karena itu kita akan hari ini bangkit untuk melakukan lobby-lobby supaya Pulau Sumbawa juga dapat dropping. Tidak ada kata lain, harus lobby. Ya kan? Terus Lombok Timur, terima kasih. Walaupun terbatas-terbatas, tapi Lombok Timur luar biasa vaksinnya. Kenapa? Karena memang vaksinnya nggak ada, kita harus lobby. Bima, Dompu, ini kota Bima sudah sedang, vaksinasinya bagus, tapi Dompu sama Bima juga seperti itu. Akhirnya kita masuk level 3. Gitu ya. Nah, jadi kita harus berjuang membantu Pak Gubernur dan Ibu Wagub, TNI Polri dan semuanya harus bertekad bahwa ini minggu depan kita harus bertekad kita masuk lagi level 1. Karena mau tidak mau kita jangan membenahi data tetapi kita effort. Nanti saya tunjukkan sebenarnya masih banyak penduduk yang belum divaksin kalau lihat angka itu. Lanjut. Ya, kita sudah dipapan ini untuk memuaskan kita, untuk imun kita naik. Kalau misalnya kita dipaparkan, NTB tidak memalukan juga. NTB sudah masuk nomor 15 loh, Bu, dari 34. Itu luar biasa, ini capaian semua kita. Vaksin rem yang sudah terjun tidak gampang, bahkan sangat sulit. Gitu. Belum lagi local wisdom yang harus ditempuh, belum lagi sudut alam, geografi dan lain-lain. Udah bagus, Bu. Terus walaupun dosis 2 sudah agak naik, kalau bisa digenjot lagi, terus alhamdulillah lansia juga sudah bagus, tapi karena parameter Mendagri kita genjot lagi. Ini harus teman-teman FKPD harus mencatat ini. Bila perlu ambil paparan ini supaya habis ini langsung konsolidasi karena eksekusi menjadi penting. Lanjut. Nah, ini Bu, tadi saya ngulangin, kita luar biasa loh. Vaksinasi NTB sudah 52,54. Top ini, Bu. Dan ini kita optimis kalau misalnya dropping vaksin, lobby-lobby berhasil, kita pasti akan lebih lagi, kita akan sejajar yang 70-80 itu. Gitu. Lanjut. Nah, ini, Bu. Saya sudah diskusi sama Ibu. Tapi ya sudah, tapi alhamdulillah kita harus sepakat bahwa sasaran vaksinasi Provinsi NTB 3 juta, Bu. Semua FKPD. Saya bawa main 3.856 bersama 10 kabupaten kota tentunya. Gitu. Kita harus menuju angka 3.586 itu untuk menuju herd immunity 70%.
gitu. Walaupun ada yang meninggal, ada yang apa dan lain-lain, tetapi kita jangan puas karena itu. Karena di luar 3 juta itu masih ada hampir 2 juta lagi penduduk yang belum divaksin, karena penduduk kita ini 5 juta lebih populasi. Jadi kalau mau fair, kita itu yang 92% itu Kota Mataram. Coba ulang, lanjut ya. Lanjut. Mataram. Bukan. Terus. Bawah. Yang bulat-bulat itu. Terus. Ya. Lanjut. Mataram. Lanjut. Nah ini, kalau mau fair, Pak Asisten, Adinda, Dandim, dan Kapolres, Mataram ini memang target sasaran 315, tapi jumlah penduduknya banyak, 500. Ini baru 70% dari 100% 5 juta itu. Tapi alhamdulillah parameter ini oleh Jakarta Kemenkes RI. Bagus, supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah melewati 70%. Oleh karena itu dipikir kita sudah 92,67. Betul ya? Pikirnya manualnya malah lebih sedikit kalau di Mataram, Bu, karena dulu kita memasukkan semua dari pikir yang di Lombok Tengah, Lombok Timur, pikirnya Mataram. Jadi saya ingin menggambarkan kalau kita hanya mengacu di angka target sasaran, akhirnya nanti akan lemes. Kita harus semangat seperti Lombok Barat, gitu ya. Pak Bupati dan teman-teman harus berpikir bahwa Lombok Barat secara keseluruhan itu masih banyak. Coba Lombok Barat. Lanjut. Nah ini 530. Tetapi jumlah penduduk Lombok Barat lebih dari 530. Iya, 600 sekian. Nah, gitu. Intinya effort daripada semuanya harus terus melakukan vaksinasi ini. Saya terima kasih banyak kepada semuanya bahwa kegiatan-kegiatan ini sangat luar biasa. Coba balik lagi. Terus. Ya, ini dia. Nah, ini Bu Agub. Izin ini capaian manual, Bu. Ini luar biasa, Bu. Kita melakukan vaksinasi. Mataram itu sudah 91%, tapi dari 70%, dari jumlah penduduk layak vaksin. Begitu kan? Nah, Lombok Tengah, Lombok Utara juga 77 semua. Cuma yang di bawah itu 52% cuma Lombok Timur. Karena Lombok Timur sama Lombok Barat ini vaksinnya droppingnya netes. Terus Pulau Sumbawa dari Bima Kota sampai Bima Kabupaten itu memang karena tidak ada vaksin. Memang strategi vaksin yang kita fokuskan ke Pulau Lombok itu atas perintah Presiden. Ada rekamannya, Pak Menko ngomong bahwa khusus untuk menyambut WSBK ini, perintah Bapak Presiden Lombok Tengah dosis 1 harus 70%. Sudah oke, kalau kita lihat ini. Dosis 2 50%, sebentar lagi. Itu sudah 33%. Khusus untuk Pulau Lombok semuanya dosis 1 70%. Artinya kalau kita melihat ini Lombok Utara sudah oke. Gitu, Lombok Tengah sudah oke. Lombok Barat sebentar lagi. Lombok Timur sebentar lagi. Gitu. Tetapi kita terkoreksi PPKM level 3 ada pada Pulau Sumbawa beserta lansia. Nah, saya kira izin menegaskan bahwa semua upaya-upaya vaksinasi sudah bagus, tetapi terus dimaksimalkan mulai hari ini. Kita bisa mengejar rekan-rekan semua. Kalau rekan-rekan ngomong ini sudah sebentar lagi, oke, tapi saya bantah dengan jumlah penduduk. Ingat jumlah penduduk populasi kita tuh banyak, tetapi 70%-nya ya ini 3.856. Masih banyak penduduk vaksinasi event di Mataram sekalipun. Jadi saya kira penting bagi FKPD Mataram harus bila perlu 3 hari sekali Zoom meeting, memetakan masyarakat mana, gampang. Desa, kecamatan yang belum vaksin, vaksin aja sebanyak-banyaknya. Ini kan minimum.
bukan maksimum, minimum. Kalau minimum, kalau kita oper prestasi bagus. Kalau menurut saya, sebenarnya angka persentase itu udah 100% semua harusnya. Baru 70%. Tapi alhamdulillah kita lihat angka nasional juga begitu. Oke. Itu membuat kita rileks untuk menyambut USBK. Saya kira mudah-mudahan memahami itu. Lanjut. Terus ke Lombok, ke Mataram tadi. Terus yang bulat tadi. Ya, terus lanjut aja. Lanjut, habis Mataram apa lagi? Lombok Barat, ya habis Lombok Barat lanjut. Nah, Lombok Timur juga begini, selisihnya banyak karena memang ya tadi sudah disampaikan bahwa satu internet, jaringan, yang kedua NIK. Kita sudah menemukan strategi, tinggal strategi itu harus dikuasai betul oleh FKPD dan semua ahli-ahli di situ didorong oleh TNI Polri. Agar semua selisih ini bisa kita lakukan karena di angka tadi yang angka yang ada di PIKR itu, gitu kan, di Smile itu bukannya itu tidak ada mendorong teman-teman bupati, wali kota dan yang mewakili Kadinkes, pecahkan ini dong. Kalau Kapolres saya perintahkan, kalau Dandim adik-adik, Dandra yang perintahkan, pecahkan ini. Bagaimana caranya? Pokoknya, itu harus tembus ini. Gitu. Kalau enggak, kita akan kacau terus nih. Padahal udah setengah mati. Rapotnya rapot online sebabnya. Kira itu. Lanjut aja. Nah ini Lombok Utara, angkanya kecil kata Ibu Eka. Sudah, pikirnya sudah 69%, sebentar lagi 7%, manualnya sudah 77%, Bu. Tapi selisihnya 14.000. Gimana itu? Selisihnya besar, Pak Ferry ya, sama Pak Bupati. Bentar lagi, kalau Pak Ferry karena sedikit, Bu, saya perintahkan harus 100% Lombok Utara dari 70%. Jadi harus nyuntik 180 supaya saya ingin mencontohkan Mataram dan Lombok Utara mampu 100% dari 70%, yang lain kok nggak mampu gitu. Saya ingin begitu. Ini strategi untuk mengendorse teman-teman semua. Ini masalah kemauan aja. Kemauan, pengorbanan, itu memang harus berkorban. Even dompet harus berkorban. Lanjut. Lombok Tengah. Nah ini dia Bu, Lombok Tengah. Alhamdulillah Pak Danrem kemarin kita endorse terus Bu. Walau ini di luar yang pengurang dan penambah Pak Danrem. Jadi pikir kita terus berjalan, dosis 1 sudah 73. Lombok Tengah sudah diakui bahwa sudah 73%. Tetapi dosis 2-nya itu masih pikirnya 21,89%. Terus harus berjalan. Tolong Bupati atau Sekda atau Kadinkes yang mewakili Kapolres dan Adinda Dandim bantu untuk Lombok Tengah karena epicentrum. Terus selisihnya juga masih banyak, 47.000. Ya kan, masih banyak betul karena memang kemarin itu kita main suntik aja di bukit-bukit. Lanjut Lombok Tengah, kecamatan, coba kecamatan biar lihat karena Lombok Tengahnya agak spesial. Ini Bu, coba ulangin lu. Nah ini Lombok Tengah, contoh kita luar biasa sama Pak Danrem. Dari yang merah itu Bu, 2.100. Jadi setelah dia dilaksanakan bahasa saya itu luar biasanya itu extraordinary, strategi extraordinary bisa 43.000 Bu satu hari. Tapi yang luar biasa satu hari bisa 73.000 apa 80.000. Oh, itu top itu. 3 hari 100.000 lebih. Kenapa Lotim bisa, yang lain nggak bisa? Itu harus menjadi acuan. Nah ini dikeroyok saja bisa begini, 43.000. Itu Lotim tidak dikeroyok. Nah, itu harus benchmark ke situ. Makanya Bupati Lombok Barat, sorry, coba benchmark dulu ke situ, ya kan? Lihat dulu adik-adik, ya kan? Coba Lombok Barat itu kita harapkan kemarin ngebut beserta Lombok Timur, gitu, ya. Lanjut. Nah ini Bu. Jonggat ini Lombok Tengah Bu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eka,
agak ada sedikit ini apa namanya perbedaan tapi sedikit. Jadi Jonggat itu Kecamatan Praia Timur sudah 91. Jadi memang masih banyak yang harus disuntik-suntik. Ini yang dari angka 70% gitu. Jadi masih ada 141.000 yang harus disuntik. Walaupun kita data PIKER tadi kita sudah menyentuh 80% dari 70%. Tetapi yang Ibu sampaikan tadi Praia Pringgamata dan Pujut, epicentrumnya sirkuit Mandalika, kita akan perhatikan supaya nanti Lombok Tengah apa yang disampaikan Ibu Asisten tadi, Ibu Dr. Eka menjadi perhatian agar semua masyarakat yang ada di Praia Timur, Praia, Pujut, Praia Tengah, yang lingkar bandara itu 100%. Jadi saya kira nggak nyampe, kan tinggal cuma ada yang 4.000 lagi, 9.000 lagi, 8.000 lagi, 15.000 itu harus dipenuhi effort lah. Minimal sampai 10 November udah selesai itu semua. Lanjut aja, selesai. Saya kira ini yang saya sudah selesai. Yang saya sampaikan Bu Wagub, memang strategi melobi vaksin ini sudah kita lakukan atas perintah Ibu Wagub. Berangkatlah beberapa OPD ke Dirjen P2P ke sana untuk ngelobi, kita dapat perhatian tempo hari. Terus juga alhamdulillah saya juga menjalin hubungan secara personal Bu dengan Dr. Maci, tiap hari juga WA-WA-an, tetapi kita masih keteteran karena menurut Dr. Maci seluruh provinsi 34% melakukan pendekatan juga seperti ini, masih akan tetap lakukan. Nah oleh karena itu prinsipnya adalah yang pertama kita harus maksimalkan vaksinasi ini, harus maksimalkan. Untuk dropping vaksin serahkan kepada kami yang di provinsi. Mudah-mudahan kami bisa meyakinkan dengan jalan apapun, dengan jalan membuktikan laju vaksinasi kita, terus dengan jalan lobby-lobby, kita bisa dapat vaksin untuk Pulau Lombok, even Pulau Sumbawa. Terus yang kedua tentunya apa yang disampaikan Pak Danrem tadi benar, protokol kesehatan kita jangan lupa. Protokol kesehatan kita, saya sudah lapor Bu Wagub, menjelang WSBK ini saya mungkin sama Pak Danrem akan rapat, kita akan kencangkan lagi ikat pinggang untuk betul-betul protokol kesehatan kita tunjukkan kepada dunia bahwa yang di NTB ini melakukan protokol kesehatan yang bagus, yang betul-betul bisa diakui lah, ya kan. Terus juga yang tadi disampaikan, terus maksimalkan tracing, testing, dan treatment. Jadi banyak yang terkoreksi. Tadi ada yang tracing, testing. Jadi tolong kalau di Pulau Lombok, siap komandan izin kalau Kapolres. Kita kan lagi sibuk vaksin. Tapi kalau di Pulau Sumbawa kan enggak juga. Jangan sampai tracingnya terkoreksi. Ya, jadi saya perintahkan tracing, testing jangan sampai terkoreksi. Harus bagus. Saya kira demikian Bu. Mudah-mudahan kita laksanakan terus menuju SPK ini. Kalau nggak ada kegiatan yang penting, ANEF ini kita lakukan setiap 1 kali seminggu. Dan ini penting juga untuk mengikuti dinamika yang ada. Kita juga, walaupun kita bersih tegang bahwa kita sudah manual begini, tetapi malu kalau kita dibacakan di Jakarta. Saya kira demikian. Tetap semangat, kita harus berjuang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda atas analisanya. Kita masih punya waktu 10.30. Diskusi dari kabupaten kota. Ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan terkait dengan paparan yang telah disampaikan tadi, baik dari Satgas Provinsi, Pak Danrem maupun Pak Kapolda. Kami persilahkan dua penanya dulu. Pertama, Kota Mataram, ya, silakan. Izin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kapolda NTB, Pak Danrem, dan saudara sekalian yang kami hormati. Ada 3 konfirmasi kasus di Mataram. 1 diantaranya sedang di Semarang, Pak Kapolda. Jadi dia tes ingin balik ke sini, di sana terkonfirmasi positif. Jadi dia tidak kenanya di Mataram, tetapi kenanya di luar daerah dan sekarang diisolasi di sana. Tapi begini Pak Kapolda dan Pak Danrem yang kami hormati, khusus untuk vaksinasi ini, kami memang beberapa kali melakukan pertemuan untuk ini. Yang masif kami lakukan saat ini adalah vaksin Goes to School dan vaksin Goes to Lingkungan yang kita lakukan beberapa waktu terakhir ini. Ada sedikit keinginan dari camat dan lurah kami, Bu Wagub, mohon izin. Bisa tidak kami dikasihkan data, itu permintaan mereka ini, penduduk kami di masing-masing wilayah itu yang sudah divaksin. Kami mencoba mengakses ke BPJS, ternyata jawabannya, oh datanya ada di pusat, Pak. Maksud kita begini, mohon izin Bu Wagub, kalau kami bisa dapatkan data itu, kami akan cari dari pintu ke pintu, mana yang memang belum divaksin itu. Kita akan sweeping dia satu persatu gitu. Nah, mungkin bisa kita difasilitasi oleh provinsi untuk mendapatkan data by name, by address, mana-mana saja warga kami yang sudah divaksin. Nanti kami akan distribusikan data itu ke semua kelurahan dan lingkungan, lalu kemudian kita akan langsung door to door teknik kami untuk memaksimalkan proses vaksinasi yang kita lakukan di bawah. Termasuk di dalamnya adalah tentu yang vaksin lansia ini. Mohon izin memang ada juga anggapan dari kaum lansia ini, Bu Wagub yang kami hormati, yang memang mereka tidak mau divaksin. Tetapi terlepas dari itu semua, kami tetap meyakini bahwa mudah-mudahan dengan kami door to door ini nanti akan bisa meningkatkan cakupan kita. Bapak Wali Kota sudah memerintahkan kepada kami, Mataram sesuai dengan arahan Pak Kapolda tadi, harus 100% vaksinasinya. Jadi tidak boleh sekarang kalaupun kami sudah mencapai 92%, kami memang diminta untuk mampu mencapai 100% sesuai dengan arahan Bapak Kapolda tadi. Secepatnya kami akan tidak lanjuti Pak Danrem mengenai penggunaan aplikasi Peduli Lindungi Pak. Mudah-mudahan setelah ini kami akan segera membuat surat edaran kepada seluruh aktivitas publik yang berpotensi terjadi banyak orang hadir di sana, terutama di pusat-pusat perbelanjaan, yang sekaligus juga ini untuk memastikan bahwa warga masyarakat yang belum divaksin menjadi berkewajiban dan merasa membutuhkan untuk divaksin karena dia juga berkepentingan dengan aktivitasnya untuk tidak terhalangi kemana-mana. Yang lain-lain, Wagub, Pak Kapolda, dan Pak Danrem, saya kira sama dengan apa yang sudah dilaporkan tadi, dan kami berada dalam posisi insya Allah gaspol untuk kita mempercepat capaian ini. Terima kasih, lebih dan kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih Pak Asisten. Mungkin untuk data vaksinasi, kalau kami boleh sampaikan bahwa yang mengentry PCare itu adalah dari tim vaksinasi baik dari puskesmas, di tingkat puskesmas maupun di tingkat Kota Mataram. Jadi mungkin kalau kita ingin menarik data by name by address dari PCare, teman-teman di Kota Mataram punya apa namanya PIN-nya untuk menarik. Jadi tidak perlu dari provinsi, tetapi dari Kota Mataram sendiri bisa menarik data tersebut untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pergerakan vaksin door to door di Kota Mataram. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan untuk Pak untuk Satgas Kota Mataram. Wagub. Ya, saya kira untuk yang lain kami apresiasi gerakan untuk Goes to School, Goes to Lingkungan, termasuk pemakaian Peduli Lindungi. Memang kalau kita lihat bahwa strategi pemerintah pusat kenapa dinaikkan screeningnya, karena orang susah untuk disuruh
menjaga jarak. Nah, termasuk kafe-kafe kita lihat di Mataram ramai terus sekarang. Maka memang saatnya kita untuk melakukan perlindungan dengan memakai teknologi dan aplikasi yang resmi yaitu Peduli Lindungi. Terima kasih untuk Kota Mataram. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, Bapak Ibu semua yang saya hormati, perlu saya sampaikan sedikit kaitan dengan kondisi di Lombok Tengah yang jadi permasalahan kita. Untuk pertama saya sampaikan dulu yang untuk manual dosis 1 74,50%, dosis 2-nya 32,7%, dengan dosis 3-nya 65,39%. Yang menjadi kendala kita, satu, permasalahan di Dukcapil ini sekitar 1.000 yang bermasalah. Kemudian yang belum di entry itu sekitar 100.000 ya, kaitannya dengan tidak masuk entry karena belum 28 hari. Itu permasalahan yang perlu saya sampaikan. Kemudian dari beberapa masukan dari Puskesmas, khusus untuk lansia, karena ini indikator adalah lansia untuk 50%, itu kebanyakan lansia ini, terutama yang umur 60 tahun itu, setelah divaksin dosis 1, Sinovac, ada juga yang punya keluhan, mungkin dia pegel, ada yang panas dan sebagainya. Ini yang perlu kita antisipasi untuk mengerahkan. Ini yang menjadi kendala kita untuk mencapai 50% target dari lansia. Kalau yang di luar lansia, insya Allah akan lebih cepat kita atasi. Kondisi vaksin untuk Lombok Tengah hari ini akan datang 72.100 dari Bio Farma. Sedang kita tunggu jadwalnya jam berapa sampai di Lombok Tengah. Sedangkan yang beredar di masing-masing puskesmas ini sudah ada sekitar rata-rata 1.000, tapi ada juga tadi puskesmas Batu Nyale yang 300, tapi sudah saya geser dari yang punya 1.000 itu untuk disupport supaya nanti di masing-masing puskesmas sudah punya vaksin untuk pelaksanaan hari ini sambil menunggu untuk vaksin pagi. Kondisi di rumah sakit sekaligus saya juga dari rumah sakit, bor kita 0. Jadi pasien sudah kosong sudah 2 minggu, ya. Terus untuk kasus di Lombok Tengah saat ini yang positif 3.018, sembuhnya 2.901 atau 90%, yang meninggal 116 atau 4%, sedangkan yang masih aktif 1, sedangkan kontak eratnya 79, suspeknya 8. Demikian yang sudah saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lombok Tengah. Mungkin memang masalah Dukcapil ini jadi hal yang tidak kita prediksi akan menjadi permasalahan. Nah, ini mungkin tadi Pak Kapolda ada hal yang terkait NIK tadi, mungkin ada kunci biasanya membuka kalau tidak ada nomor NIK. Apa yang bisa dimasukkan sehingga data itu bisa masuk FreeCare. Selain juga memperbaiki data-data NIK yang ada, khusus untuk lansia, mungkin ini teman-teman di seluruh kabupaten kota yang dialami oleh para lansia ini mungkin KIPI ringan ya. Jadi artinya kita punya catatan bahwa KIPI ringan yang dialami oleh para lansia itu menjadi penghambat untuk vaksin berikutnya. Mohon kalau memang kita lihat banyak lansia mengalami KIPI ringan, mungkin perlu diantisipasi bahwa kalau merasa pegel berikanlah paracetamol. Cukup itu aja sudah enak. Jadi mungkin juga ini pembelajaran bagi kabupaten kota lain, jangan menyepelekan KIPI ringan terutama untuk lansia agar ke depan proses vaksinasi kita bisa kita lebih lancar daripada sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, Pulau Sumbawa belum. Mohon izin Sumbawa, Bu. Dari Sumbawa, silahkan terakhir nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur, Pak Danrem, Pak Kapolda, beserta seluruh Pokopimda yang ada di provinsi, yang terhormat para bupati, wali kota se-NTB.
Kami dari Sumbawa lengkap dihadiri oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim juga. Saya asisten pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sumbawa. Jadi langsung saja Bu, ingin kami sampaikan untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Sumbawa. Kami berharap mendapat vaksin 20.000 per minggu, Bu. Mudah-mudahan ini bisa difasilitasi untuk mempercepat, karena Kabupaten Sumbawa ini berada di level ketiga. Dari data yang ada memang secara manual kami baru mencapai 32% untuk dosis satunya, dan dosis 2-nya lebih rendah lagi. Secara pendataan lewat Piker kami juga masih turun. Ada selisih data dari manual dan online itu sekitar 11 ribuan lebih, 12 ribuan lebih. Ini dari sisi data. Tapi dari itu semua, karena kami juga sudah mendengar penyampaian permasalahan yang ada di seluruh NTB. Kami dari Kabupaten Sumbawa meminta tambahan vaksin per minggu 20.000, Bu Wakil Gubernur, agar kami bisa mengejar kabupaten lain dalam pencapaian vaksin ini. Karena tingkat kesulitan wilayah dan sebagainya, kami sangat didukung oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim dalam percepatan ini. Namun vaksin, kendala pada vaksinnya yang kami hadapi. Mungkin itu Bu dari kami dari Sumbawa. Terima kasih. Semoga bisa terakomodir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk vaksin seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, kita memang melakukan pendekatan khusus. Nanti kan akan kita hitung lagi untuk pencapaian percepatan yang ada, berapa yang dibutuhkan dan bagaimana masukan dari pengiriman vaksin dari Kemenkes, ya, karena kita juga tahu bahwa logistik kita sangat tergantung pada logistik yang ada di Kemenkes. Saya kira satu kata yang harus kita sepakati bersama pada ini adalah semangat bersama untuk mencapai target-target, karena kita memang diberikan perlakuan khusus karena akan mengadakan WSBK. Bapak Ibu, para peserta ANEF yang saya hormati, kita tinggal waktu 5 menit, maka kami berikan kesempatan pada Ibu Wagub untuk memberikan closing statement. Izin Bu, asisten Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Pak. Ya, silakan Pak Bupati. Terima kasih Bu Asisten, Ibu Wagub, Pak Kapolda, Pak Danrem yang terhormat, serta rapat evaluasi yang saya hormati. Izin melaporkan Bu, kami selalu hadir lengkap. Di belakang kami Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, dan sekarang ini ada Dinas Catatan Sipil, karena memang kependudukan dan catatan sipil, karena memang problematika kami ada di situ. Kami sudah berupaya habiskan itu. Mereka penduduk banyak. Kasih masalah perbedaan data ini Bu, 47% berbanding dengan 52% itu cukup banyak, 5% perbedaan datanya. Karena itu kami berikhtiar seoptimal mungkin agar data ini terpadu melalui konsultasi ke pusat, ke provinsi, dan jajaran kami sendiri. Selesai pelaksanaan vaksin, kita evaluasi mana yang belum bisa memasukkan data, kita berikan briefing dan seterusnya. Kami ingin menanggapi, izin Bu, apa yang diutarakan oleh Pak Danrem tadi. Bukan kami bermaksud untuk menolak Pak Danrem, tapi sistem yang sudah kami bangun di sini nampaknya perlu diteruskan. Sistem dan mekanisme sudah kami jalankan di Lombok Timur sehingga 100.000 lebih itu tercapai dalam kurun waktu 3 hari. Nah, sistem ini akan kami lanjutkan ke depan. Bila mana diberikan vaksin lebih dari itu, tentu kami akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya kembali. Karena itu kami
akan lanjut dengan sistem ini, Ibu Wagub, dan nampaknya hasilnya cukup menggembirakan. Hanya masalahnya satu sekarang itu ketersediaan vaksin. Oleh karena itu, untuk mencapai target yang sudah diberikan kepada kami, kendalanya hanya satu, yaitu vaksin itu. Dengan demikian mohon perhatian terhadap satu hal itu saja, Bu Wagub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati. Lengkap dengan tim yang ada. Kita bisa belajar juga, saling belajar dari satu kabupaten ke kabupaten lain dengan segala kelebihan kekurangan untuk memaksimalkan hasil vaksinasi di Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan Ibu Wagub. Baik, terima kasih. Pertama, tentunya saya apresiasi kepada Lombok Timur. Di setiap meeting saya melihat juga dari Kabupaten Lombok Timur konsisten ya, lengkap, tidak saja sekarang ya, tapi di meeting-meeting sebelumnya juga kehadiran Bapak Bupati juga hampir tidak pernah absen di dalam meeting ini, karena memang kalau kita menganggap ini menjadi meeting yang penting, insya Allah pasti ada saja jalan untuk mengurai setiap permasalahan yang ada. Ya, buktinya juga kemarin di Lombok Timur 100.000 lebih 3 hari selesai. Itu dengan kemandirian ya, artinya tidak memerlukan effort yang dari provinsi yang berlebihan, tetapi juga bisa mengatasinya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita juga bisa mengurai semua permasalahan, karena sesungguhnya di NTB ini berkat kontribusi yang luar biasa dari Bapak Bupati, Wali Kota, tentunya di belakangnya ada TNI Polri yang luar biasa. Ini keadaan kita sudah sangat membaik. Memang permasalahan utama kita dropping vaksin, kita tahu. Kalau dari sisi kinerja 10 kabupaten kota sudah luar biasa. Nah, praktek baik yang di Lombok Timur ini tentunya bisa kita adopsi untuk di kabupaten lain, kabupaten kota lain ke depannya. PR besar kita adalah bagaimana mendatangkan vaksin. Ini yang terus-menerus kita berusaha pendekatan ke pusat, karena memang pusat mendropping untuk 34 provinsi. Mudah-mudahan ada berita baik ke depan sehingga dropping vaksin bisa lebih banyak lagi ke NTB, dan Pulau Sumbawa juga mendapatkan porsi yang cukup. Yang menjadi catatan adalah ke depan sasaran kita. Jadi lansia dan siswa ini menjadi sasaran yang harus kita perhatikan. Artinya sebisa mungkin dengan strategi yang kita lakukan di kabupaten kota masing-masing, ini bagaimana menyisir lansia dan siswa kita, supaya vaksin yang ada itu betul-betul didahulukan peruntukannya untuk lansia dan siswa, sehingga presentasi yang diberikan tadi cermin daripada 10 kabupaten kota itu betul-betul bisa dipelajari, yang mana yang memadai, sedang, terbatas, itu bagaimana agar sasaran kita ke memadai semua, hijau semua. Nah, ini yang harus kita antisipasi untuk vaksin-vaksin yang akan datang ke depan. Berikutnya adalah aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini sudah saatnya bagi kita di NTB untuk betul-betul menerapkan aplikasi Peduli Lindungi ini di seluruh fasilitas umum, fasilitas sosial, termasuk di mal-mal, di kantor-kantor, kemudian di fasilitas-fasilitas sosial yang lain, sehingga kenyamanan, keamanan masyarakat kita di sini di NTB ini betul-betul terjaga ke depan. Terlebih lagi dengan event WSBK dan MotoGP di tahun yang akan datang. Menutup pertemuan kita, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kerja keras seluruh pihak di NTB yang sangat luar biasa, TNI Polri, pemerintah daerah, 10 kabupaten kota, bersama pemerintah provinsi, karena kebersamaan kitalah kita bisa sampai pada titik ini. Kalau sekarang kita di level 3 tidak usah cemas, karena level 3 kita yang sekarang ini lebih kepada masalah vaksinasi, bukan transmisi. Tetapi tetap menjadi catatan kita agar raport kita di nasional juga bisa lebih baik, termasuk masalah kesamaan data antara online dan data manual. Ya, sesulit apapun itu, insya Allah selalu ada jalan. Apalagi kalau Dukcapil selalu
mendampingi ya. Jadi kalau Dukcapil selalu mendampingi, saat itu juga bisa diperbaiki. Nah, ini yang harus betul-betul kita terapkan di seluruh kabupaten kota, sehingga PR masalah data yang tidak sinkron antara online dan masalah vaksinasi lansia dan siswa ini bisa kita urai ke depannya. Mudah-mudahan di meeting minggu depan keadaan bisa menjadi lebih baik di rapot kita di pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wagub, Pak Danrem, dan Bapak Ibu, Bupati dan seluruh Satgas Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita sudah mengikuti rapat selama 1,5 jam, hasilnya cukup. Kita berharap bahwa apa yang kita perbincangkan pada hari ini bisa kita laksanakan. Kita akan evaluasi minggu depan, dan semoga semua langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.